Chelsea berhasil unggul 2-1 atas Palmeiras pada lanjutan kuarter final FIFA Club World Cup. Diwarnai gol keberuntungan, The Blues akhirnya berhasil melaju ke babak semifinal dan akan melawan Fluminense yang telah lebih dulu lolos setelah mengalahkan Al Hilal. Bagaimanakah keseruan jalannya pertandingan Chelsea versus Palmeiras? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, simak ulasannya menurut Zona Chelsea Indonesia sebagai berikut. Sebelum laga dimulai, kedua tim melakukan minute of silence untuk mengenang Diogo Jota dan adiknya Andre Silva. Pedro Neto dan Enzo Fernandez memegang jersey yang bertuliskan nama-nama almarhum ketika melakukan mengheningkan cipta. Andre Santos dimainkan sebagai starter menggantikan Reece James yang mengalami kendala di kakinya ketika skuad Chelsea tengah melakukan pemanasan sebelum bertanding. Meskipun bermain tanpa sang kapten utama, Chelsea memulai laga dengan tetap menunjukkan kualitasnya. Kedua tim sangat bermain hati-hati di awal-awal pertandingan. The Blues akhirnya memecah kebuntuan ketika pertandingan memasuki menit ke-16. Cole Palmer yang dengan ciri khasnya mencetak gol placing indah ke pojok kanan gawang Everton. Tendangan placing indah tersebut meluncur dengan sangat mulus ke gawang Palmeiras. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Setelah unggul 1-0, Chelsea sebenarnya mempunyai satu peluang lagi yang cukup berbahaya. Christopher Nkunku yang tinggal berdiri bebas gagal mengkonversi peluang emas akibat tendangannya yang melambung tinggi ke atas gawang. Tak ada gol tercipta dan peluang-peluang berbahaya lagi yang dilakukan baik dari Chelsea maupun Palmeiras. Menjelang pertandingan usai di babak pertama, kedua pemain Chelsea justru mendapat kartu kuning yang sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Malo Gusto dan Liam Delap di menit ke-41 dan 43. Dengan mendapat kartu kuning ini, Liam Delap dapat dipastikan akan absen di laga semifinal nanti akibat akumulasi kartu yang diterimanya. Pertandingan yang diwarnai aksi-aksi keras dari kedua tim akhirnya ditutup dengan skor 1-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Chelsea sedikit mengendurkan serangan mereka. Ketika Palmeiras menguasai jalannya pertandingan, praktis anak asuh Abel Ferreira dengan cukup mudah mendikte permainan dari Enzo Maresca. Pertandingan babak kedua baru berjalan 8 menit, Estevao Williams menjadi bintang dengan mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-53. Berhasil lolos dari lini pertahanan Chelsea, Estevao melepaskan tendangan ke arah tiang dekat Robert Sanchez yang tidak mengira bola akan melesat kencang ke jala gawangnya. Lagi dan lagi, Robert Sanchez menjadi pembicaraan di kalangan para fans Chelsea yang cukup banyak menyalahkannya atas gol dari Estevao Williams ini. Dari cuplikan terlihat bola jelas-jelas mengarah ke tiang dekatnya dan sangatlah wajar jika para fans menyalahkannya atas gol ini karena seharusnya ia bisa mengantisipasi dengan sedikit lebih baik jika ia sigap membaca arah bola. Namun menurut kami pribadi, gol tersebut murni terjadi karena memang tendangan dari Estevao yang cukup bagus yang sebenarnya ia pun tidak mengira bola akan berbelok ke tiang dekat padahal ia pasti berniat untuk melakukan crossing bukan shooting. Setelah Palmeiras menyamakan kedudukan, Enzo Maresca langsung bereaksi dengan memasukkan kedua pemain yaitu Noni Madueke dan Joao Pedro menggantikan Liam Delap dan Nkunku. Pergantian ini terbukti berjalan dengan sangat sukses karena di babak pertama, sisi kiri penyerangan Chelsea terlihat sangat pasif dan lebih aktif dari sisi kanan saja. Beberapa kali kombinasi antara Joao Pedro dan Noni Madueke cukup membahayakan sisi kanan pertahanan Palmeiras. Catatan untuk Liam Delap, ia harus lebih fokus untuk masuk ke dalam permainan karena di pertandingan ini ia sangat sering terlibat duel-duel fisik yang tidak perlu dan bahkan ia harus menerima kartu kuning yang mengharuskannya absen di pertandingan berikutnya.
Alarm bahaya untuk Liam Delap, apalagi untuk Nicholas Jackson, karena jika melihat permainan Joao Pedro yang baru bergabung dengan skuad Chelsea, namun mampu bermain dengan cukup baik. Bukan tidak mungkin untuk pertandingan selanjutnya, Joao Pedro yang akan menjadi starter di semifinal nanti. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-83, sang Dewi Fortuna akhirnya memihak kepada Chelsea. Malo Gusto yang hendak memberi umpan kepada rekannya, bola hasil tendangannya justru mengenai Bruno Fuchs dan bola berbelok hingga tak mampu dibendung oleh Weverton. The Blues akhirnya kembali unggul di pertandingan ini. Tak ada gol tambahan tercipta, meskipun Chelsea memiliki beberapa peluang berbahaya yang dilakukan oleh Madueke dan Joao Pedro. Setelah tak ada gol tambahan, The Blues akhirnya berhasil memenangi pertandingan ini dengan skor tipis 2-1 saja. Menguasai hampir dari seluruh aspek, Chelsea bisa dikatakan sangat layak untuk menang di pertandingan ini. Puja-puji wajib diberikan untuk para pemain Chelsea, baik itu Joao Pedro dan Andre Santos yang bermain sesuai dengan kapasitasnya. Andre Santos bisa dikatakan sudah siap tampil jika seandainya Moises Caicedo atau Romeo Lavia absen baik karena akumulasi dan cedera. Sementara untuk Joao Pedro, menurut kami, ia sangat layak untuk tampil sebagai starter pada laga semifinal nanti saat menghadapi Fluminense yang notabene adalah klub pertama dalam sejarahnya. Fluminense yang dipimpin oleh legenda Chelsea Thiago Silva akan menghadapi tim lamanya dan ini merupakan reuni yang cukup indah jika seandainya Chelsea mampu mengalahkan Fluminense dan lolos ke babak final. Pujian juga harus diberikan kepada Estevao Williams yang bermain cukup sensasional di laga ini. Mencetak 1 gol dan bermain sangat skillful di sisi kanan Palmeiras, Estevao Williams juga layak untuk diberikan pujian. Di akhir pertandingan, Estevao telah berpamitan dan mengucapkan salam perpisahan kepada para penggemar karena laga melawan Chelsea merupakan laga terakhirnya berseragam Palmeiras dan setelah ini ia akan berlibur sejenak lalu bergabung dengan skuad Chelsea untuk mengarungi musim 2025-2026. Setelah pertandingan ini juga, ketika Enzo Maresca melakukan interview dan ditanya oleh para jurnalis mengenai update seputar Noni Madueke, ia mengatakan hal yang cukup pedas untuk didengar oleh para fans. Maresca mengatakan, "Saya ingin pemain yang senang bersama kami dan bagi yang tidak, mereka bisa pergi." Pesan yang cukup singkat namun sangat pedas untuk didengar. Bukan tidak mungkin, setelah komentar pedas ini, rumor kepergian Madueke ke Arsenal akan semakin kencang dan bahkan dikabarkan pihak Arsenal telah berbicara kepada tim perwakilan dari Madueke. Sebagai penutup episode ini, dengan hasil lolos ke babak semifinal, The Blues telah tercatat meraup keuntungan sebesar 64 juta pound sterling dan ada kemungkinan bertambah menjadi 80 juta pound sterling jika seandainya Chelsea lolos ke partai puncak. Berikut adalah review pertandingan Chelsea versus Palmeiras. 2 langkah terakhir menuju mimpi Chelsea untuk merebut gelar kedua FIFA Club World Cup milik mereka. Sanggupkah Chelsea juara FIFA Club World Cup tahun 2025? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.